Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Amma ba'du, para Bapak Ibu sekalian, para jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah selalu kita perbarui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana rasa syukur ini kita ekspresikan dalam bentuk peningkatan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kajian tafsir dari kitab Tafsir Al-Munir, yaitu kita sampai pada surah Al-Baqarah ayat 17 sampai dengan 20. Pada paragraf ini diberikan judul oleh Profesor Dr. Wahbah As-Suhaili, yaitu perumpamaan kaum munafik. Kalau di 3 paragraf sebelumnya bercerita tentang sifat-sifat kaum munafik yang panjang, ayat-ayat yang panjang, maka pada 4 ayat ini adalah bercerita tentang perumpamaan kaum munafik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma haulah dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Mathaluhum, permisalan ataupun perumpamaan mereka, perumpamaan kaum munafik itu adalah kamathalil ladzi istawqada nara, seperti perumpamaan orang yang menyalakan api. Falamma, maka pada saat adaat, api tersebut menerangi ma haulahu, apa yang ada di sekelilingnya, dhahaballahu binurihim, maka Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka, yang ditimbulkan oleh api tersebut menjadi hilang. Wa tarakahum, dan Allah membiarkan mereka, meninggalkan mereka fi dhulumat, dalam kegelapan, la yubsirun, mereka tidak dapat melihat. Summun bukmun umyum fahum la yarji'un. Orang-orang munafik itu adalah mereka tuli, bisu dan buta. Fahum la yarji'un, maka mereka tidak dapat kembali. Fahum la yarji'un, mereka tidak dapat kembali kepada kebenaran. Au kasayyibin, atau permisalan yang berikutnya adalah seperti hujan. Yang dimaksud adalah orang yang tertimpa hujan minas sama, dari langit, hujan yang lebat dari langit, fihi dhulumat, di dalamnya ada kegelapan, wara'dun, disertai dengan petir, wabarkun, dan juga kilat, yaj'aluna asabi'ahum, mereka menjadikan ujung-ujung jarinya, meletakkan ujung-ujung jari mereka fi adhanihim, pada telinga-telinga mereka.
Jadi disumbat telinganya dengan ujung jarinya. Minas sawaiki, dalam rangka untuk menghindari suara petir yang sangat hebat, hadaral maut, karena takut terhadap kematian. Wallahu muhitum bil kafirin, dan Allah meliputi kepada orang-orang kafir. Ayat terakhir yang ke-20, yakadul barqu yakhtafu absarahum, hampir-hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Kullama adha'a lahum masyaw fihi, setiap kali kilat itu menyinari, maka mereka berjalan di bawah sinar itu. Wa idza adlama alaihim, dan apabila gelap menerpa mereka, tidak ada kilat, tidak ada sinar lagi, qamu, mereka berhenti. Walau sya'allahu, dan seandainya Allah menghendaki, la dhahaba bisam'ihim wa absarihim, niscaya Allah akan menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Inilah jamaah sekalian 4 ayat yang menggambarkan kepada kita tentang permisalan orang-orang munafik, kaum munafikin. Kita langsung pada pembahasan dari sisi balaghah atau keindahan bahasa, dari sisi sastranya. Sebagian dari ayat-ayat ini Allah berfirman, mathaluhum kamathalil ladzi istawqa danara falamma. Susunan ini adalah disebut dengan tasbih tamtsili, yaitu yang berarti permisalan. Amsal, permisalan-permisalan yang ada dalam Al-Quran ini sangat banyak dalam rangka untuk lebih memudahkan kita dalam memahami ayat-ayat. Tasbih tamtsili ini memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya wajhu syibhi ataupun kesamaan, bentuk kesamaan antara musyabbah dan musyabbah bi, yang disamakan dan yang dijadikan contoh itu ada banyak. Dan di sini Allah mengumpamakan orang munafik dengan orang yang menyalakan api, mengumpamakan pernyataan imannya dengan nyala api, dan mengumpamakan tak bermanfaatnya iman itu baginya dengan padamnya api tersebut. Ketika imannya tumbuh dalam hatinya, maka bisa menerangi dalam kegelapan, tapi pada saat imannya redup, maka seperti api yang redup, dia tidak bisa melihat. Begitu pula firman Allah, au kasayyibin. Ini juga sama, tasbih tamtsili. Allah mengumpamakan Islam seperti hujan yang lebat, karena hati manusia menjadi hidup dengannya. Hujan yang berupa air dari langit, dan dengan air itulah Allah menghidupkan semuanya. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan dari air segala sesuatunya bisa hidup. Jadi itulah permisalan Islam bisa menjadikan manusia hidup yang sebenarnya. Begitu pula seperti hujan yang bisa menghidupkan segala macam tumbuh-tumbuhan. Dan dia mengumpamakan syubhat-syubhat kaum kafir dengan kegelapan. Syubhat-syubhat adalah segala sesuatu yang bisa meragukan, segala keraguan-raguan yang dilontarkan oleh orang-orang kafir itu seperti kegelapan. Kemudian summun bukmun,
itu adalah susunan kata ini merupakan tasbih baligh, yakni mereka seperti orang yang tuli, yang bisu, dan yang buta dalam hal tidak dapat menarik faidah dari indera-indera itu. Mereka tidak sanggup, tidak bisa memanfaatkan panca inderanya, baik itu penglihatannya, pendengarannya, ataupun juga mulutnya, mereka tidak sanggup menggunakannya. Kemudian yaj'aluna asabi'ahum, di sini dari sisi balaghah ada majaz mursal, memakai kata yang bermakna keseluruhan tetapi yang dimaksud adalah sebagiannya saja. Dzikrul kulli wa yuradu bihil ba'du, jadi menyebutkan secara keseluruhan. Asabi itu adalah jari-jari, disebutkan secara keseluruhan, tetapi yang dimaksud adalah ru'usu asabi'ihim, ujung-ujung jarinya saja, karena tidak mungkin mereka memasukkan seluruh jarinya, tapi hanya ujung-ujungnya saja, atau bahkan barangkali hanya salah satu jari, ujung jarinya saja. Itulah disebut majaz mursal. Kemudian di akhir-akhir ayat seperti yubsirun, yarji'un, ini terdapat kesesuaian nada atau huruf pada ujung ayat-ayat ini, dan ini tergolong salah satu di antara jenis muhassinat badi'iyah. Jadi keindahan bahasa yang bersajak yang ada di akhir-akhir ayat, yang itu susah untuk ditandingi. Barangkali bisa ditandingi, tetapi kedalaman makna yang terkandung di dalam akhir-akhir ayat ini susah dan tidak bisa ditandingi oleh para ahli sastra manapun pada saat itu dan sampai kapanpun. Berikutnya jemaah sekalian, kesimpulannya adalah bahwa ayat-ayat ini mengandung ekspresi yang kuat, efek yang dalam, dan perumpamaan yang memukau. Karena di antara ijaz kemukjizatan yang ada di dalam Al-Quran, ada ijaz lughawi, yaitu kemukjizatan dalam hal bahasa, dan ini nampak pada ayat-ayat ini. Di sana Al-Quran diumpamakan dengan hujan. Islam, hidayah yang diberikan Allah adalah seperti hujan. Bila hujan turun, maka bumi menjadi hidup, sebagaimana Al-Quran bisa menghidupkan jiwa-jiwa yang mati. Sementara orang-orang yang tersesat melihat bahwa di dalam Al-Quran terdapat syubhat-syubhat yang serupa dengan kegelapan yang mengiringi turunnya hujan. Dalam Al-Quran ada ayat-ayat muhkamat yang mudah difahami, dan ada ayat-ayat mutasyabihat yang susah untuk dipahami, dan apabila kita tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki ilmu, maka ada fitnah, ada cobaan di situ, sehingga ya memiliki penyimpangan dalam hal penafsirannya. Jadi ada syubhat-syubhat, kesamaran yang tidak bisa mereka jangkau karena keterbatasan kita sebagai manusia, dan terutama di sini adalah karena hati yang dimiliki oleh orang-orang munafik sudah ada penyakitnya, sehingga sudah tidak bisa objektif lagi dalam mensikapi ayat-ayat Al-Quran. Dalam ayat-ayat ini juga terkandung janji dan ancaman yang dahsyatnya seperti petir, bisa menyambar mereka. Kalau petir biasa bisa mematikan kita, pada saat ada petir maka siapapun yang tertinggi, kalau manusia ketika di sawah tidak ada pohon-pohon lain yang lebih tinggi, ya dia disambar petir. Tapi kalau bangunan yang tertinggi, nah itulah yang menjadi ancaman bagi petir. Maka kalau kita punya bangunan yang lebih paling tinggi, ya harus ada pengaman, ya, harus ada penangkal petirnya supaya aman. Nah, berikutnya adalah tentang mufradat lughawiyah, arti kosakata secara bahasa. Al-mathal adalah deskripsi yang telah menjadi seperti perumpamaan. Artinya perumpamaan mereka dalam kemunafikan dan keadaan mereka yang mengherankan. Sedangkan arti istauqada adalah menyalakan api untuk menghangatkan badan
dan menerangi keadaan. Pada saat malam, pada saat dingin, maka pada saat itu orang menyalakan api untuk menghangatkan badannya dan menerangi keadaan di sekitarnya, atau meminta seseorang agar menyalakan api. Bisa bermakna ini ya. Kemudian makna al-dha'at adalah menerangi keadaan sekitar. Jadi nar ini dihukumi sebagai muannats majazi, sehingga fi'il madhinya menggunakan ta'nits di sini al-dha'at. Allah tidak mengatakan al-dha'a ma haulahu, tetapi al-dha'at ada taknya di sini karena kembali kepada api yang mengandung jenis kelamin perempuan secara majazi. Kemudian taroka adalah berarti membiarkan. Sedangkan makna as-samam artinya tuli, tidak bisa mendengar. Al-bakam adalah artinya bisu, dan al-a'ma artinya buta, tidak bisa melihat sesuatu yang semestinya bisa dilihat. Kemudian kata-kata as-sayyib adalah hujan lebat. Pada saat ada hujan, maka di antara doanya Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah, jadikanlah hujan ini menjadi bermanfaat. Jadi kata-kata sayyib itu adalah hujan mator ya. Kalau mator biasa, kalau sayyib ini hujan yang lebat. Sedangkan ar-ra'du adalah suara yang timbul akibat pergesekan udara yang terdengar ketika mendung terakumulasikan. Dan makna al-barq adalah cahaya yang biasanya bersinar di awan akibat pergesekan udara dan bertemunya awan yang bermuatan listrik positif dan negatif. Sedangkan makna as-sa'iqah adalah api yang dahsyat yang kadang-kadang menyambar pada saat turun hujan dan disertai cahaya kilat, yang mana hal itu terjadi akibat pengosongan tenaga listrik mendung yang tertarik ke bumi oleh daya gravitasi. Dan al-khotfu adalah menyambar dengan cepat. Inilah makna-makna pendekatan secara bahasa supaya lebih memudahkan kita dalam memahami ayat-ayat ini. Berikutnya, qamu, mereka berhenti, diam di tempat dalam keadaan bingung, menunggu-nunggu berubahnya keadaan agar sampai pada keselamatan. Dan makna az-zulumat adalah kegelapan malam, kepekatan awan dan kesuraman hujan lebat itu sendiri. Jadi mereka berada pada situasi hujan yang sangat lebat, berada pada malam yang gelap, akhirnya bertumpuk-tumpuk kegelapannya ya. Mereka tidak bisa melihat sekitarnya tanpa ada penerangan. Jemaah sekalian, sababun nuzul ayat yang ke-19 di antara riwayat disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari dari Abdullah bin Abbas, juga dari Abdullah bin Mas'ud dan para sahabat yang lain tentang turunnya ayat ini. Kata mereka bahwasanya dulu ada dua orang munafik penduduk Madinah yang melarikan diri dari Rasulullah SAW kepada orang-orang musyrik. Lalu kedua orang itu di tengah jalan diterpa hujan lebat yang disebutkan Allah ini, disertai dengan guruh yang keras, petir dan kilat. Setiap kali petir menyambar dan menerangi keadaan, mereka menutup telinga mereka dengan jari karena takut petir itu memasuki telinga mereka sehingga nantinya mengakibatkan mereka tewas. Apabila kilat bersinar, mereka berjalan di bawah cahayanya, tetapi jika tidak muncul kilat, mereka tidak bisa melihat apa-apa, sehingga mereka berdiam diri di tempatnya, tidak meneruskan perjalanan. Maka mereka pun satu dengan yang lainnya berkata, mudah-mudahan pagi segera tiba, lalu kita mendatangi Muhammad dan kita baiat beliau. Setelah pagi menjelang, mereka menghadap beliau, menghadap kepada Rasulullah SAW dan menyatakan masuk Islam dan membaiat beliau.
keislaman mereka bagus setelah itu. Allah menjadikan keadaan dua orang munafik yang kabur ini sebagai perumpamaan bagi orang-orang munafik yang berada di Madinah. Kaum munafikin mereka berkolaborasi, bekerja sama dengan orang-orang Yahudi, orang-orang kafir yang berada saat itu di Madinah. Madinah yang saat itu adalah sebuah kawasan yang heterogen ya, yang bercampur berbagai macam etnis dan juga agama serta dari suku yang bermacam-macam. Nah, jemaah sekalian, biasanya ketika menghadiri majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang munafik, ini cerita yang lainnya ya, sudah selesai dari sababun nuzul ini ya. Orang-orang munafik menutupi telinga mereka dengan jari karena khawatir sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengandung suatu ayat yang diturunkan berkenaan dengan mereka, atau khawatir mereka diingatkan dengan sesuatu sehingga mereka dibunuh. Sebagaimana dua orang munafik yang kabur tadi menutup telinga mereka dengan jari bila kilat menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Apabila harta mereka berlimpah dan mereka punya banyak anak, serta mereka memperoleh rampasan perang, memperoleh harta ghanimah, mendapatkan kemenangan, mereka mendapatkan keuntungan yang banyak, mereka berjalan di dalamnya dan berkata bahwa agama Muhammad SAW adalah agama yang benar. Lantas mereka pun terus memeluknya. Sebagaimana kedua orang munafik tadi terus berjalan apabila cahaya kilat menerangi. Dan apabila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Apabila harta dan anak-anak mereka binasa serta mereka tertimpa malapetaka, mereka berkata, menyalahkan agama Islam ya. Ini gara-gara agamanya Muhammad. Mereka berkata, maka mereka pun kembali menjadi kafir, menjadi murtad. Sama seperti kedua orang munafik tadi yang berhenti di tempat tatkala tidak ada kilat yang menyinari mereka. Jadi permisalan yang dialami oleh dalam perjalanan dua orang ini adalah seperti kehidupan kaum munafik yang pada umumnya. Kalau mereka dalam berislamnya itu mendapatkan imbalan materi yang banyak, mereka betah, nyaman di dalam memeluk agama Islam. Tetapi kalau mereka pada saat mendapatkan kerugian materi, tidak mendapatkan keuntungan, mereka menyalah-nyalahkan Islam. Nah, itulah sifat orang munafik, yaitu orang-orang oportunis, mencari peluang untuk keinginan pribadinya, yang mana ini digambarkan Allah Ta'ala di surat yang lain. Bisa kita buka surat Al-Hajj ayat 11 ya. Wa minan nas may ya'budullah ala harf. Ada di antara jenis manusia itu orang yang beribadah kepada Allah ala harfin, di tepian, di pinggiran saja. Fa in asabahu khairun itma'an nabi. Ketika orang ini mendapatkan keuntungan, mendapatkan imbalan tadi ya. Khair di sini maknanya kebaikan, yang biasanya maknanya secara finansial ya. Mendapatkan keuntungan materi dengan keislamannya, itma'an nabi, orang ini merasa nyaman dengan Islamnya, merasa menikmati mendapatkan keuntungan imbalan materi tadi ya. Wa in asabatu fitnah, ketika mereka ditimpa cobaan, ditimpa sebuah musibah, inqalaba ala wajhihi, berbalik arah, balik kanan. Jadi itulah orang-orang yang oportunis. Maka Allah menggambarkan khasirat dunya wal akhirah. Orang seperti ini rugi dunia akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, itu adalah kerugian yang nyata ya. Jadi barangkali ada orang-orang seperti itu ya, yang dalam hal ini dia berislam ataupun dia barangkali berorganisasi dalam kelompok-kelompok kaum muslimin, dalam sebuah perkumpulan
apakah ketakmiran, apakah ormas, apakah orpol, ataukah kumpulan-kumpulan yang lain, mereka memiliki pribadi-pribadi penjilat, oportunis, hanya untuk kepentingan pribadi, ingin supaya mendapatkan jabatan, mendapatkan kedudukan. Kalau dikasih jabatan, dikasih kedudukan, semangat, seolah-olah ada apresiasi dan dia mendapatkan imbalan dari itu. Tapi kalau tidak mendapatkan jabatan apapun, dia hanya menjadi anggota biasa atau menjadi pembantu umum, dia mundur teratur. Nah, kurang lebih seperti itulah ya. Kalau kita kiaskan, kita analogkan, karena ayat-ayat Al-Quran itu adalah merupakan inspirasi dari Allah Ta'ala kepada kita ya. Kita mengambil dari sejarahnya bagaimana, kemudian kita aktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang-orang yang oportunis digambarkan Allah Ta'ala seperti ini. Kalau orang yang betul-betul nifak adalah mereka pura-pura masuk Islam, kemudian kalau tidak menguntungkan mereka balik kanan tadi, kembali murtad. Dan dalam sejarah ada sebagian yang bisa kita ambil contoh. Suatu saat ada Raja Ghassan yang datang ke Madinah membawa pasukan tentara, kurang lebih 500 tentara yang dia bawa, dan menyatakan masuk Islam. Masuk Islam diterima saat itu oleh Umar bin Khattab. Maka Islam dengan baik ya. Dan pada saat ada musim haji, dia ini melaksanakan ibadah haji, namanya Jabalah bin Aiham. Nanti panjenengan bisa melihat bagaimana kisah Jabalah bin Aiham ini ya. Pada saat musim haji, bersama dengan anak buahnya, dia melaksanakan ibadah haji, dan saat itu tawaf di sekitar Ka'bah. Pada saat keliling Ka'bah, tiba-tiba kain ihramnya itu diinjak oleh jamaah yang lain. Maka saat itulah sentimen kejahiliannya muncul. Jadi rupanya dia emosinya dan status sosialnya sebagai seorang raja di Ghassan sana itu muncul. Saya sebagai raja seolah-olah dilecehkan, dihina. Maka spontanitas dia menampar jamaah yang menginjak kain ihramnya itu. Selesai rangkaian ibadah haji, maka orang yang mazlum, yang tertampar tadi, mengadukan hal itu kepada Umar bin Khattab, minta keadilan. Maka dipanggillah, siapa pelakunya, ini ciri-cirinya, ya dipanggil. Ya, ternyata Jabalah bin Aiham itu dipanggil, diklarifikasi, apakah betul Anda melakukan penamparan pada si fulan ini saat tawaf di sekitar Ka'bah? Kata dia, betul ya. Kalau betul maka Anda harus dikisos, dihukum tampar balik ya. Dikisos bukan dibunuh, bukan, tapi dihukum balas. Anda harus ditampar pula karena Anda telah menampar dia harus menampar Anda sebagai kisosnya. Nah, ini sekali lagi muncul sentimen ya, kejahiliannya itu muncul lagi. Dia orang terhormat sebagai raja, ini mau dihina ya, atau direndahkan oleh orang ini, nggak mau. Saya nggak mau dikisos ya. Jadi dia akhirnya bimbang ya, dan dikasih waktu, dan dia berpikir-pikir ya. Kalau seperti ini hukum Islam, ya saya kembali saja ke agama Nasrani, murtad saja. Kata Umar, kalau Anda murtad maka hukumannya lebih berat lagi, harus dipancung, dibunuh ya, hukum bunuh. Hukum orang murtad itu dibunuh. Dia semakin bingung dan minta waktu untuk berpikir 1-2 malam. Maka dipersilakan pulang. Nah, pada malam harinya setan membisiki, iblis membisiki dirinya dan membuat keraguan, dan akhirnya dia keluar bersama dengan beberapa pengawalnya, keluar dari Madinah pada malam hari terus menuju ke tempat sananya ya. Ghassan itu sebelah utaranya Madinah, dan terus dia sampai ke perbatasan dengan Turki, Istanbul sana, dan di sana dia murtad, hidup dalam keadaan yang sengsara, dan akhirnya meninggal dalam keadaan yang su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Ini contoh orang yang
mirip ya dengan ayat yang disebutkan di surat Al-Hajj ayat 11 tadi ya. Ya'budullaha ala harf. Dia beribadah, rajin Islamnya, dia memeluk Islam di tepian tadi ya. Kalau mendapatkan keuntungan dia mendapatkan kenyamanan, dia merasa tenang, tetapi ketika ada sesuatu yang teruji, biasanya para mu'alaf itu ketika sudah dapat hidayah ada saja ujiannya ya. Dari keluarga besarnya, mungkin ekonominya morat-marit, macam-macam ya. Kalau dia bisa sabar istiqomah, insya Allah luar biasa hasilnya ya. Tapi kadang-kadang ada yang putus asa kembali ya, kepada komunitasnya untuk minta keuntungan ya. Allahu a'lam bishawab. Berikutnya adalah tentang tafsir dan penjelasan. Tafsir wal bayan. Dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala membuat dua perumpamaan untuk menjelaskan keadaan orang-orang munafik dan menerangkan kekejian perbuatan mereka demi menghukum mereka dan membongkar identitas mereka, sebab mereka menjadi duri dan penyakit bagi umat, seolah-olah duri dalam daging atau musuh dalam selimut lah bahasa kiasannya ya. Membuat perumpamaan adalah metode Al-Quran untuk menerangkan berbagai konsep dan menampilkan hal-hal abstrak yang samar dalam bentuk hal-hal yang konkret, kasat mata yang jelas, yang mudah dipahami oleh siapapun yang membaca ayat-ayat Al-Quran. Kedua perumpamaan ini menggambarkan keadaan cemas dan bingung dalam diri orang-orang munafik, serta betapa cepatnya keadaan mereka terungkap. Yang pertama, perumpamaannya adalah tentang cepat terungkapnya keadaan mereka, yaitu keadaan orang-orang munafik yang menampilkan keislaman dalam tempo yang pendek, dan mereka merasa aman bagi diri mereka dan anak-anak mereka. Ini diumpamakan seperti keadaan orang-orang yang menyalakan api untuk menikmati kegunaannya, manfaat dari api itu. Lalu setelah api itu menyinari tempat-tempat dan benda-benda di sekeliling mereka, dan mereka dapat melihat dalam tempo yang singkat, tiba-tiba Allah memadamkannya dengan hujan lebat atau angin kencang misalnya, sehingga dibuatnya mereka dalam keadaan tidak bisa melihat apa-apa. Dibiarkannya mereka dalam keadaan kegelapan malam, kepekatan awan yang bertumpuk-tumpuk, dan kekelaman padamnya api sebab cahayanya telah lenyap. Jadi ini permisalan pertama, seperti orang yang menyalakan api tiba-tiba saja redup dan padam. Nah, orang-orang munafik ini menelantarkan perasaan dan indera mereka. Mereka tidak memfusikan manfaat telinga. Mereka tidak mendengar wejangan dan nasihat orang lain. Bahkan mereka tidak paham jika mendengarnya, seolah-olah mereka tuli, tidak bisa mendengar kebenaran itu. Mereka juga menelantarkan manfaat berbicara, bertanya dan berdiskusi. Mereka tidak menuntut bukti atas suatu masalah, tidak meminta penjelasan atas suatu persoalan. Jadi seakan-akan mereka itu bisu, tidak dapat berkata apa-apa. Jadi seolah-olah telinganya tidak ada fungsinya, mulutnya juga tidak difungsikan, dan mereka pun menelantarkan manfaat mata. Nikmat mata disia-siakan ya. Mereka tidak bisa memandang dan tidak bisa mengambil pelajaran dari berbagai cobaan yang melanda mereka dan ujian yang menimpa berbagai umat. Jadi seakan-akan mereka buta, tidak bisa melihat petunjuk. Mereka sama sekali tidak beralih dari keadaan mereka, tidak mau meninggalkan kesesatan menuju kepada kebenaran. Maka janganlah engkau merasa sedih bagi mereka. Tidak perlu dikasihani maksudnya. Ini permisalan yang pertama. Sedangkan permisalan yang kedua adalah tentang kebingungan, kecemasan dan sikap oportunis mereka, hanya mau menang sendiri tadi ya.
Mereka betul-betul pragmatis, mengambil keuntungan duniawi semata-mata. Al-Quran telah memberi mereka bimbingan-bimbingan ilahi, tetapi mereka berpaling darinya. Keadaan mereka serupa dengan kaum yang mengalami hujan lebat yang dibarengi dengan hal-hal yang menakutkan. Kegelapan hujan, awan dan malam, suara guruh yang memekakkan telinga dan sinar kilat yang menyambar. Dalam suasana yang kelam ini mereka meraba-raba, mencari jalan keselamatan. Mereka menggantungkan harapan kepada cahaya yang muncul di angkasa. Maka mereka bertekad mengikuti kebenaran yang dibawa oleh ayat-ayat yang jelas itu. Kemudian tidak lama setelah itu mereka kembali diselubungi oleh kegelapan, sehingga mereka merasa cemas dan bimbang. Sementara Allah meliputi mereka, juga menguasai atas diri mereka. Jika mau, Dia dapat menulihkan mereka. Allah bisa menulihkan mereka dengan suara guruh yang keras, dan dapat membutakan mereka dengan sinar kilat yang menyambar. Namun, karena suatu hikmah dan maslahat, Allah tidak menghendaki demikian. Allah ingin menangguhkan mereka, memberi mereka kesempatan untuk kembali kepada kebenaran. Itulah Allah Ta'ala yang masih memberikan kesempatan pada mereka supaya kembali kepada kebenaran. Nah, kesimpulannya semua sekalian, bahwasanya kemunafikan itu terkadang menyinari jalan bagi pelakunya dalam tempo yang singkat, tetapi dengan cepat sinar itu mati seperti api yang padam. Dan ini menjadikan kemunafikan itu tidak berlangsung secara terus-menerus. Ada kalanya orang munafik menemukan harapan dalam kemunafikannya untuk mencapai suatu tujuan atau keuntungan materi yang sedikit nilainya, tetapi kemudian semua harapannya tercerai-berai. Orang-orang munafik senantiasa merasa cemas dan bimbang sebab kegembiraan lahiriah mereka atas turunnya suatu ayat dan kebersamaan mereka dengan kaum muslimin menjadi gugur oleh batu ujian tatkala mereka diminta berjihad bersama kaum muslimin, bersikap mendukung ketika mendapatkan kemakmuran, tetapi sebaliknya bersikap memusuhi dan ingkar ketika mengalami malapetaka adalah sikap orang munafik yang tidak beriman. Nanti di akhir materi akan kita sampaikan ya. Allah Ta'ala memberikan ujian kepada kaum munafikin ini, yaitu ujiannya berupa berangkat jihad ya. Jadi kalau dalam kondisi-kondisi yang normal mereka susah untuk terungkap, tapi kalau kondisi diajak untuk perang, itulah menjadi filter siapa yang mukmin sebenarnya, siapa orang yang munafik. Nah, itu diungkap oleh Allah Ta'ala di dalam di dalam surat Al-Quran ya. Ada satu surat dalam Al-Quran namanya surah At-Taubah, yang berarti taubat ya, karena berisi tentang taubatnya kaum muslimin yang tidak berangkat perang Tabuk ya. Kemudian surat ini juga memiliki makna ataupun nama lainnya, yaitu Al-Bara'ah. Al-Bara'ah itu adalah kebebasan ya, maksudnya adalah pemutusan hubungan dengan kaum musyrikin. Dan juga surat ini memiliki nama lain adalah Al-Fadhihah. Artinya adalah menyingkap tabir kebusukan orang-orang munafik. Yang banyak dipakai adalah At-Taubah atau Al-Bara'ah. Al-Fadhihah ini jarang dipakai. Padahal hampir sepertiga isi daripada surat At-Taubah itu bicara tentang kaum munafikin. Nah, nanti akan kita singgung ya di akhir materi insyaallah ya, tentang bagaimana ujian yang diberikan Allah kepada kaum munafikin di Madinah untuk membuktikan bagaimana mereka iman yang sesungguhnya atau hanya pura-pura. Nah, jemaah sekalian, berikutnya tentang fikih kehidupan atau hukum-hukum.
Ini adalah sifat orang-orang munafik. Mereka dulu telah beriman sampai iman itu menyinari hati mereka seperti api yang memberi penerangan bagi orang-orang yang menyalakan api itu. Kemudian mereka ingkar sehingga Allah memadamkan cahaya mereka. Apa yang ditampilkan oleh orang-orang munafik itu yaitu keimanan yang menjadi asas pemberlakuan hukum-hukum Islam, baik itu dalam pernikahan, kemudian juga pewarisan, ghanimah, rampasan perang, dan keamanan bagi jiwa mereka, anak-anak mereka dan harta benda mereka, serta terpedayanya mereka dengan kata-kata Islam yang mereka ucapkan. Sebenarnya tidak ada gunanya dalam hukum akhirat, sebab mereka akan disiksa dengan azab yang pedih. Jadi kalau keimanan ataupun keislaman secara zahir menjadikan mereka terlindungi harta dan jiwanya, mereka bisa dianggap sebagai kaum muslimin, punya hak-hak keislamannya, tetapi sama sekali tidak bisa melindungi mereka dari azab Allah nanti di akhirat, sebagaimana Allah firmankan, innal munafiqina fit tarkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, di surat An-Nisa 145. Ini adalah orang munafik yang sesungguhnya, itu artinya mereka secara zahir mukmin tapi batinnya adalah orang-orang kafir. Jadi usaha mereka untuk mendapat penerangan dengan cahaya pengakuan bahwa mereka memeluk Islam, sementara dalam hati mereka ini menyembunyikan kekafiran, ibarat penerangan api yang temporer atau seperti hujan yang gelap gulita. Orang-orang munafik ini benar-benar tidak memfungsikan semua sarana pengetahuan yang benar dan medium keimanan yang kokoh. Mereka ini tuli tidak mendengarkan kebenaran, bisu tidak membicarakan kebenaran, dan buta tidak bisa melihat kebenaran. Mereka tidak bisa memfungsikan panca inderanya sama sekali. Yang lebih celaka lagi adalah pada akhirnya mereka pun tidak kembali kepada kebenaran, karena Allah Ta'ala sudah tahu tentang diri mereka, tentang identitas mereka. Bukannya Allah memaksa mereka mengalami nasib begitu. Meski mereka munafik, Allah tidak menimpakan hukuman mereka di dunia. Dari fakta-fakta ini, Al-Jassos menyimpulkan bahwa hukuman-hukuman di dunia tidak ditetapkan berdasarkan ukuran kejahatan, melainkan berdasarkan maslahat yang diketahui oleh Allah dalam hukuman-hukuman tersebut. Dan sesuai garis inilah Allah menerapkan hukuman-hukumannya. Al-Quran penuh dengan kebaikan dan ayat-ayat yang membuktikan bahwa ia berasal dari Allah seperti hujan lebat. Ia berisi ancaman dan teguran seperti suara guru. Ia juga berisi cahaya dan argumen-argumen gemilang yang terkadang sampai memukau orang-orang munafik seperti sinar kilat. Ia pun berisi seruan untuk berperang di dunia dan ancaman di akhirat seperti sambaran petir. Dan Allah meliputi seluruh makhluk dan semua orang kafir. Tidak seorang pun yang lolos dari perhitungan kekuasaan dan kehendak Allah. Kalau mau, tentu Allah dapat memberitahu kaum mukminin siapa-siapa yang tergolong orang-orang munafik, sehingga keagungan Islam tidak lagi dapat mereka nikmati, sebab mereka ditangkap lalu dibunuh atau diusir dari kampung halaman. Tetapi itu tidak terjadi. Allah menyembunyikan identitas mereka. Allah lah satu-satunya zat yang memiliki kemampuan yang meliputi segala sesuatu. Dia maha kuasa atas setiap perkara yang mungkin, yang bisa ada dan bisa tiada. Setiap mukallaf, yaitu orang yang balik dan berakal, harus mengetahui bahwa Allah Ta'ala adalah zat yang mampu. Dia memiliki kemampuan yang dengannya dia bertindak. Dia melakukan apa yang dikehendakinya sesuai dengan pengetahuan dan pilihannya. Setiap mukallaf juga mesti tahu bahwa hamba pun memiliki kemampuan
yang dengannya dia mendapatkan apa-apa yang dikuasakan Allah baginya sesuai dengan jalur kebiasaan, dan bahwa dia tidak semena-mena dengan kekuasaannya. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang moderat ya, dalam hal masyiatullah dan masyiatul insan ya. Manusia ini adalah makhluk yang berada antara dua pilihan. Satu saat dia adalah makhluk yang mukhayyar, yang punya pilihan, dan satu saat yang lain dia adalah makhluk yang mujbar, yang terpaksa, yang tidak ada pilihan. Wa ma tasyauna illa yasha Allah. Tidaklah kalian memiliki kehendak kecuali kehendak itu ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Kita punya pilihan ya. Kita mau berangkat ke masjid, sholat subuh, ataukah di rumah, itu kita punya pilihan. Kalau kita ditakdirkan Allah untuk sholat subuh dengan berjamaah, maka kita harus bersyukur ya Allah memudahkan langkah kita. Tapi kalau kita di rumah tidak mendapatkan fadilah sholat jamaah, ya itu nasibnya kembali kepada pilihan kita sendiri ya. Jadi itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah berada di pertengahan. Tidak seperti kaum Jabariyah yang manusia itu adalah makhluk mujbar saja. Manusia tidak punya pilihan apapun. Dan juga tidak seperti Qadariyah yang manusia punya pilihan 100%, tidak percaya dengan kehendak Allah Ta'ala. Kita ini berada pada pertengahan. Nah, cuma sekalian, inilah 20 ayat pertama yang kita kaji di awal-awal surat Al-Baqarah. 4 ayat yang pertama tentang sifat orang-orang beriman. Kemudian 2 ayat tentang sifat orang-orang kafir. Dan sisanya yang panjang ini bercerita tentang orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik ini kisahnya lebih panjang daripada kisah ataupun cerita tentang orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Yang sudah kita singgung tadi adalah di antara surat, ada surat Al-Munafikun, memang full cerita tentang orang munafik ya. Tapi di antara surat yang lain ada surat Al-Fadhihah ataupun At-Taubah, Al-Bara'ah yang bercerita hampir sepertiganya tentang kebusukan kaum munafikin, yaitu kaitannya dengan cerita yang ada di Perang Tabuk. Jadi Perang Tabuk ini terjadi pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah, di mana ini terjadi setelah Fathu Makkah, yang mana Perang Tabuk ini tidak bisa dipisahkan dari Perang Mu'tah. Jadi latar belakangnya itu adalah terjadi pembunuhan yang dialami oleh utusan duta yang diutus oleh Rasulullah SAW. Biasa beliau mengirimkan utusan-utusan untuk berdakwah gitu ya. Kemudian beliau mengirim Al-Harits bin Umar untuk mendakwahkan Islam ya, ke Romawi, dan ternyata mendapatkan perlakuan yang kejam. Ditangkap dan dibunuh, kepalanya dipenggal oleh Heraklius. Akhirnya ini adalah sebuah pelecehan ya, dalam sebuah tradisi di sana. Kalau utusan resmi dari kelompok dari negara lain diperlakukan seperti itu, dibunuh dengan kejam seperti itu, ini adalah pelecehan, tantangan. Nah, maka Rasulullah SAW mengirimkan pasukan yang sebenarnya jumlahnya sedikit ya, yaitu kurang lebih 3.000 orang, di mana utusan ini atau pasukan ini dikirimkan dari Madinah untuk menempuh perjalanan yang sangat jauh ke Mu'tah. Ini Mu'tah di sini ya. Mu'tah ini adalah daerah Yordania kalau sekarang. Jadi sangat jauh. Kalau Tabuk saja, perjalanan dari Madinah ke Tabuk itu adalah kurang lebih 700 km jauhnya. Hampir sini Jakarta. Sini Jakarta itu 746. Jadi hampir sana ya. Jadi perjalanan yang sangat jauh. Nanti kita ceritakan ya sedikit ya. Jadi
perang Mu'tah ini terjadi karena itu tadi, terbunuhnya duta Rasulullah SAW Al-Harits bin Umar tadi. Kemudian beliau mengirim pasukan di bawah komando Zaid bin Harithah, mantan anak angkat beliau. Kemudian beliau saat mengirim pasukan ini berpesan, in qutila Zaid fa Ja'far, nanti kalau Zaid terbunuh maka komandonya itu dipindahkan ke Ja'far bin Abi Thalib. Wa in qutila Ja'far fa Abdullah bin Ruwahah, kalau Ja'far terbunuh maka komandonya pindah ke Abdullah bin Ruwahah, sambil Rasulullah meneteskan air mata. Artinya beliau sudah dapat wahyu kalau 3 orang terbaik ini, jenderal kaum muslimin ini akhirnya terbunuh nantinya. Beliau sudah dapat wahyu. Beliau menangis ya saat mengirimkan pasukan. Dan ternyata betul ya, 3.000 pasukan ini melawan berapa? Melawan 200.000 pasukan Romawi. Coba berapa banding berapa itu? Masya Allah, luar biasa ya. Ini kisah peperangan yang luar biasa, yang bisa nanti kita kaji dalam sirah ya. Luar biasa, peperangan yang sangat fenomenal. 3.000 kaum muslimin melawan 200.000, luar biasa ya. Jadi pada saat itu memang terjadi betul, Zaid bin Harithah akhirnya terbunuh. Kemudian panji Rasulullah, panji pasukan kaum muslimin dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib dengan tangan kanannya. Akhirnya tangan kanannya putus, ditebas oleh pedang lawan, dipindah dengan tangan kirinya. Tangan kirinya akhirnya terputus juga dan dipegang dengan lehernya, lehernya terputus. Jadi meninggallah Ja'far bin Abi Thalib, kedua tangannya hilang. Maka nanti diganti Allah Ta'ala di surga. Beliau Ja'far bin Abi Thalib ini kakaknya Ali bin Abi Thalib ya, itu mendapatkan julukan Ja'far At-Tayyar, Ja'far yang bisa terbang. Nanti di surga itu akan terbang. Tangannya tadi yang hilang itu ya seperti mendapat sayap pengganti lah di surga, bisa terbang kemana-mana, luar biasa ya. Dan ketika Ja'far meninggal diganti oleh Abdullah bin Ruwahah, meninggal juga akhirnya. Maka diambil oleh salah seorang pemuda dari pasukan dan ditawarkan, siapa yang mau kita pilih ini pengganti 3 orang. Tidak ada instruksi Rasulullah siapa, nggak ada. 3 itu selesai, titik. Akhirnya kaum muslimin berijtihad, siapa ini? Maka saat itulah disepakati pemimpinnya adalah Khalid bin Walid, yang saat itu belum lama Islamnya ya. Khalid itu Islamnya baru akhir-akhir tahun 7 Hijriah ya, setelah kurang lebih setelah itulah, setelah perjanjian Hudaybiyah ya. Jadi belum lama Islamnya, tapi pengalaman perangnya luar biasa. Khalid berpikir dan akhirnya beliau mau dan mampu ya, sampai beliau memiliki 9 pedang putus semuanya. 9 pedangnya itu putus, dan yang tersisa hanya pisau kecil dari Yaman, itu beliau simpan itu sampai akhirnya ya, beliau bisa menang 3.000 dengan strategi yang luar biasa yang menjadikan orang-orang Romawi ketakutan ya. Dan akhir peperangan kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Ada 20.000 orang pasukan Romawi yang meninggal dan kurang lebih hanya 12 saja kaum muslimin yang syahid, dan mereka mendapatkan ghanimah luar biasa ya. Dan akhirnya orang-orang Romawi ini ketakutan, balik ya. Jadi mereka nggak sampai selesai peperangan sudah lari ketakutan. Nah inilah kemenangan luar biasa yang terjadi. Dan akhirnya pada tahun 9 Hijriahnya ini Heraklius menyiapkan pasukan untuk menyerang kaum muslimin ya. Dan akhirnya kaum muslimin harus bersiap diri ya. Ada 40.000 pasukan yang disiapkan, dan kaum muslimin pada saat itu dikumpulkan oleh Rasulullah SAW di Madinah, dan saat itu disebut dengan Yaumul Usrah, yaitu hari yang sulit. Hari karena musim paceklik, saat itu musim panas yang sangat, kemudian perjalanan yang sangat jauh. Tadi dari Madinah ke Tabuk 700, dan musuhnya sangat kuat.
Jadi betul-betul ujian ya. Nah, disinilah orang-orang munafik itu berperan ya. Mereka memprovokasi kepada kaum muslimin supaya ya tidak berangkat perang ya. Dan mereka membuat fitnah kasakusuk. Rasulullah memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib supaya tinggal di Madinah, mengurus keluarga beliau dan mengurus Madinah ya, menjadi semacam PLT lah, wali kota di Madinah. Nah, orang-orang munafik ini memfitnah Ali. Nah, itu karena keluarga sendiri ya, dikasih perlindungan macam-macam. Akhirnya Ali kan nggak nyaman ya dengan fitnah itu. Beliau mau menyusul, sudah sampai di Juhurf namanya, itu sekitar 5,5 km dari Madinah, ketemu dengan Rasulullah, tapi disuruh untuk balik. Kamu balik ke Madinah, tidak usah kamu merespon fitnah orang-orang munafik itu. Kamu kembali ke Madinah mengurus seperti yang aku sampaikan kepadamu. Jadi seperti itulah orang-orang munafik. Kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul itu juga dengan kelompoknya seolah-olah keluar dari Madinah, membuat kemah di sebuah perkampungan yang terpisah dengan kemahnya Rasulullah, seolah-olah mereka mau berangkat. Itu hanya pura-pura saja. Ketika Nabi sudah berangkat, mereka tidak berangkat ya. Jadi nggak ikut perang. Nah, ketika pulang mereka memberikan alasan yang bermacam-macam ya. Jadi perjalanannya itu, perang Tabuk ini dari Rajab sampai Ramadan, 50 hari. Berangkatnya itu 15 hari dan beliau berada di Tabuk 20 hari, pulangnya 15 hari. Jadi pulang perginya 30 hari, di sana 20 hari, 50 hari totalnya peperangan Tabuk ini. Dan saat itu memang di Madinah mau musim panen. Nah, ini juga ujian ya, mereka berat meninggalkan kebun-kebun kurmanya itu. Nah, itulah ujian Tabuk luar biasa ya. Dan akhirnya orang-orang di sini kan ada hijau-hijau, ini adalah merupakan ini ya, beliau Rasulullah itu di samping menunggu kedatangan Heraklius di sini, juga beliau bergerilya, berdakwah ke kabilah-kabilah itu dan sebagian masuk Islam. Dan Allah menurunkan ketakutan kepada pasukan Romawi sehingga enggak berani menemui kaum muslimin di Tabuk ini. Jadi akhirnya kaum muslimin menang sebelum perang. Tidak terjadi peperangan akhirnya, dan mereka mendapatkan kemenangan dan kembali ya ke Madinah pada saat itu. Nah, jamaah sekalian, ada peristiwa menarik di sini ya. Saat beliau dalam perjalanan pulang, itu terjadi kegaduhan di belakang sana. Ternyata apa? Ada 12 orang kaum munafikin yang bercadar, yang menutup ya. Mungkin seperti penampilannya ninja itu ya. 12 orang ini mau membunuh Rasulullah SAW, menyerang beliau. Akhirnya ya tidak berhasil, dan Nabi SAW memerintahkan kepada Hudzaifah ibnul Yaman untuk menyusul, menangkap orang-orang munafik ini. Ada 12 orang, tetapi mereka sudah lari ketakutan dan menjauh, tidak terjangkau. Tapi akhirnya Nabi SAW menginformasikan kepada Hudzaifah bin Yaman siapa nama-nama 12 orang munafik ini. Disebutkan kepada Abu Hudzaifah bin Yaman khusus, tidak kepada para sahabat yang lain. Sehingga sejak saat itulah Hudzaifah ini memiliki julukan Sahibu Sirri Rasulullah SAW. Beliau adalah intelnya Rasul ya. Orang yang memegang rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada nama-nama 12 orang munafik yang mau membunuh Rasulullah itu, para sahabat yang lain tidak tahu. Beliau menyimpan rapat-rapat rahasia itu. Sehingga cirinya kalau ada yang meninggal di Madinah, kalau Hudzaifah ikut mensolati berarti orangnya sahabat muslim. Tapi kalau Hudzaifah nggak ikut sholat, nah berarti dia orang kafir, orang munafik ya, yang tidak disolati. Nah, seperti itulah ya, bagaimana kecil kelicikan orang-orang munafik ya. Dikatakan di surat At-Taubah 42, kalau pada saat sebelum peperangan Tabuk tadi ya, laukana aradun qariba wa safaran qasida latabauka, wahai Muhammad, seandainya perjalanannya itu pendek ya,
kemudian bisa terjangkau, kami akan mengikutimu. Walakin ba'udat alaihim syuqqah, tetapi hal itu berat sekali bagi mereka ya, sehingga mereka tidak ikut peperangan. Kemudian di ayat 58, wa minhum man yalmizuka fi shadaqat. Di antara mereka itu ada orang yang mencelamu dalam hal pemberian sedekah zakat. Fa in utu minha radu. Ketika mereka mendapatkan keuntungan materi itu mereka ridho, senang. Wa illam yu'tu minha idahum yaskhatun. Kalau mereka tidak mendapatkan keuntungan materi, maka mereka marah-marah. Nah, ini seperti Al-Hajj ayat 11 tadi ya. Ciri orang-orang munafik yang seperti itu ya, Masya Allah ya. Inilah yang sebagian di antara sifat-sifat kaum munafikin. Mereka ini adalah orang-orang yang berat dalam berkorban, orang-orang yang sukanya provokasi, orang yang hasad, kemudian suka merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghina ayat-ayat Allah, memerintahkan kepada kemungkaran, siap mendukung musuh-musuh Islam, sukanya ngasih informasi ya. Jadi menjadi mata-mata, dan mereka juga mendirikan Masjid Diror ya, yang itu ada di surat At-Taubah. Nah, inilah kurang lebihnya cuma sekalian ya, kisah bagaimana kelicikan dan kejahatan orang-orang munafik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan hidayah terus-menerus kepada kita, dan kita istiqomah di jalan kebenaran sampai akhir hayat kita, dan mudah-mudahan kita dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.